Halo semua para orang tua di JPCC, bertemu kembali dengan kita berdua. Saya Gusar dan Ara Badudu. Masih dengan nama Badudu karena kita sedang duduk, sedang nggak berdiri. Jadi gue berdiri deh, gitu deh berdiri. Kita ketemu lagi di Wise Parenting dan kita akan berbincang-bincang dengan sepasang suami istri yang sudah menjadi orang tua yang luar biasa. Kita akan ngomongin hal-hal yang praktis dan mudah ketika sepasang orang tua mempunyai nilai-nilai yang kemudian diterjemahkan ke dalam hal-hal yang sederhana dan aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan topik kali ini adalah tentang faith atau iman. Kayaknya ngomongin faith kayaknya kesannya tinggi banget gitu. Padahal sebenarnya sesuatu yang ya kalau kita dengar nanti ya sesuatu yang sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan keluarga orang tua dengan anak. Supaya itu menjadi pembelajaran buat kita. Dan sekali lagi kita menghadirkan pasangan yang luar biasa, Pastor Sydney Mohedan dan Etta Mohede. Yeay! Ada lagunya itu dong. Oke, kita akan dengar dari Marah. Hai. Kita akan dengar dari sehat-sehat semua tentang mereka akan bicara tentang faith, bagaimana mereka terapkan kepada anak-anak mereka, khusus kali ini untuk anak-anak di umur mid schoolers atau sekitar SMP gitu ya, 11, 12, 13, 14. Jadi nanti mereka akan ceritakan. Anak mereka sih 3, katanya mau 3 lagi, cuman nggak tahu ya. Nanti kita dengar mereka. So, oke, sebelum kita dengar tentang dari Sydney dan Etta, introduction aja tentang iman buat anak-anak mid schoolers. Kelas menengah atau SMP biasanya adalah menjadi masa yang menyenangkan buat anak-anak biasanya ya. Sekaligus masa di mana jadi banyak perubahan, dan dengan segala perubahan tersebut muncul kesempatan untuk bertumbuh pesat di beberapa area yang penting, termasuk juga adalah iman gitu. Selama mereka menempuh tahun-tahun di sekolah menengah, mereka bertransisi dari masa ketika iman mereka lebih merupakan bawaan dari orang tua mereka ya. Kebanyakan begitu, yang biasanya bersifat reaktif dibandingkan proaktif. Tapi ini adalah masa di mana mereka mengambil inisiatif dan membangun iman mereka sendiri. Dan hal terbaik yang dapat Anda lakukan para orang tua adalah menjadi pelatih, ya, bukan seorang guru gitu. Jadi kita harus mendukung, menguatkan mereka dalam perjalanan iman pribadi mereka. Nah, dalam fase ini peran kita sebagai orang tua adalah mengembangkan rasa ingin tahu, supaya mereka memiliki iman sendiri dan menghargai komunitas di mana iman mereka bertumbuh, kira-kira gitu. Yes, dan panduan ini dibuat supaya kita, orang tua, lebih tersambung dengan anak sesuai dengan fase mereka. Sambil kita memberikan gambaran, contoh-contoh praktis keseharian, waktu kita, para orang tua, mau memperkenalkan iman kepada mereka. Seiring dengan perkembangan tiap fase, ingatlah bahwa bentuk iman yang nyata, yang ingin kita ajarkan, adalah melalui cara kita mengasihi Tuhan, cara kita mengasihi diri kita sendiri, dan cara kita mengasihi sesama. Berikut kita akan mendengar dari pasangan yang sudah melakukannya, dan saya berharap ini semua dapat membantu para orang tua, supaya bisa punya gambaran dalam mempraktekannya. Silakan, Sydney dan Etta. Amin. Silakan juru bicara saya. Semoga kita sudah mempraktekannya ya. Karena kata kuncinya di sini tadi adalah mempraktekannya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya barusan berkhotbah tentang obedience, tentang ketaatan, dan di situ saya bilang bahwa kita nggak bisa mengeluarkan atau memisahkan ketaatan dengan iman. Karena kalau kita beriman, artinya kita akan taat dengan apa yang Tuhan minta. Nah, saya sangat suka tadi yang dibilang bahwa ini adalah masa-masa yang mereka bukan lagi mau digurui. Ya kan, kita sebagai orang tua, we've seen our children dari yang masih kecil banget, sekarang mereka udah bertumbuh lebih dewasa, bahkan badannya aja udah setinggi kita, si Ethan sama si Chelsea. Nah, jadi mereka udah nggak bisa lagi yang kita tanda kutip, kamu harus lakukan ini, yang penting kamu beriman. Tetapi yang harus kita lakukan dari kita berdua adalah kita menjadi contoh. Kita harus selalu menjadi contoh dalam apapun yang kita kerjakan.
So ini yang penting sih, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua, kita mengajarkan mereka sesuatu yang praktikal, sesuatu yang mereka bisa contoh, sesuatu yang mereka bisa ngelihat sehari-hari. Karena kalau kita stres di rumah, seperti yang selama 5 minggu ini kita harus ada di rumah, kita bersama-sama mereka 24 jam, kalau mereka menyaksikan kita stres atau kita kehilangan iman kita atau mulai komplain terhadap Tuhan, mulai merasa menunjukkan bahwa kita takut dan lain sebagainya, sesuatu yang normal memang, tetapi alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua bisa menjadi coach buat mereka, terutama di saat-saat mereka yang punya banyak pertanyaan. Arti mungkin yang contoh yang tahun lalu yang terjadi sama saya, di mana saya punya lump, ada satu tumor di tiroid saya, dan saya ingat banget saya pulang ke rumah. Waktu itu saya juga dalam kondisi dan pemikiran yang sangat-sangat khawatir dan cemas, dan saya seharian di rumah sakit. Saya kasih tahu istri saya bahwa dokter bilang ini bisa ganas dan lain sebagainya. Even my faith was shaken at the time. Iman saya aja tergoncangkan. Dan saya ingat saya pulang ke rumah itu hari Senin malam, saya ngobrol, saya panggil anak-anak untuk have a family meeting, dan saya jelaskan sama mereka, Daddy baru pulang dari rumah sakit, Daddy ini yang dokter bilang, bahwa ada tumor di dalam tiroid Daddy, dan ada kemungkinan bahwa ini bisa ganas. Nah, saya ingat banget Chelsea yang umur 13 tahun, jadi dia satu SMP, dia tiba-tiba menjadi kelas 2 ya, bukan kelas 1. Enggak, tahun lalu. Ini kan tahun lalu. Udah kelas 2 juga. Kelas 2 juga ya tahun lalu. Oh iya, betul. Nah, tiba-tiba dia bertanya gitu loh, why is God letting this happen to you? Kenapa Tuhan kok izinkan ini terjadi? Dan jadi her faith was also shaken. Dia juga bertanya tentang kok kayak gini gitu loh. Dia bilang, first, God took your ear, karena telinga saya sudah bermasalah. Terus dia bilang, and now God is taking your throat too, gitu. Udah telinga diambil Tuhan, masa Tuhan mau ngambil leher Daddy, gitu kan. And saya ingat banget, waktu itu saya juga kaget dia ngomong begitu, karena at the time saya juga lagi mikirin, how should I react, how should I respond. Tapi yang keluar dari mulut saya cuman ini aja, kata-kata bahwa Charles, kayaknya Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan percaya Daddy kuat, bahwa Daddy itu bisa ngelewatin ini. Dan waktu saya ngomong begitu, dia langsung kayak, oh, okay, you're right, Dad. Okay, let's pray about this, we can do this, gitu. Nah, itu yang buat saya contoh yang praktikal ya, yang buat saya, karena anak-anak kita tuh very inquisitive, selalu bertanya, selalu melihat, dan mereka nggak cuma belajar dari omongan kita, tetapi lebih daripada respon kita. Kayak sekarang gitu, kita kan lagi situasi yang seperti ini. Kebetulan aku masih ada di bidang pekerjaan. Jadi kan situasi lagi nggak baik ya sebenarnya. Jadi mereka anak-anak juga bisa ngelihat gitu bahwa respon kita menghadapi ini, bagaimana kita positif dan segala itu sangat, mereka juga diam-diam ngelihat dan menilai gitu loh. Mami tuh nggak stressed out, nggak depresi, tapi trying to mungkin do something, karena mereka lihat aku sibuk untuk make phone calls, try gini, kayak gimana, mesti bagaimana supaya bantu gitu. Jadi jadi kayak itu juga cuma berdoa doang, tapi harus ada action. Dan selama masih positif, mereka kayaknya ikut positif. Oh, berarti they know everything eventually is gonna be okay gitu. Yang tahun lalu kita lagi menunggu hasil tes dari dokter, saya ingat banget istri saya juga, of course, being mom, dia sangat stress out juga waktu itu. Dan malam-malam, ingat gak yang kamu ngobrol terus Ethan ngomong sama kamu, what did Ethan say to you? Yang Ethan, jadi tiba-tiba karena dia ngelihat bahwa mamanya tuh sangat kepikiran, sangat khawatir bahwa hasil tesnya itu kanker ganas dan lain sebagainya. Tiba-tiba Ethan masuk ke kamar mamanya, terus dia malah bilang, Mom, stop that, gitu. Kenapa mama kayak gitu? Kan Daddy's gonna be okay, you have to, gak boleh kayak begitu.
aku juga kebetulan dengar dia juga bilang, waduh, kayak kita aja yang udah dewasa malah diingatkan, masih diingatkan sama yang kecil. Sama yang lebih kecil. So again, itu contoh dari bukti daripada mereka ngelihat kita loh, bahwa mereka nih memperhatikan kita. So amazing, contoh yang nyata gitu ya. Soalnya mungkin orang banyak pikiran ya, apalagi kita ini pendeta gitu ya. Berarti untuk kita menumbuh-kembangkan iman anak-anak kita tuh, kita kayak apakah kita panggil anak-anak kita terus kita khotbahin gitu ya, kita ceritain tentang benteng Jericho dan segala macam gitu. Orang berpikir gimana sih orang tua semacam kita sebagai pendeta mendidik atau mempengaruhi anak-anak kita dengan supaya mereka bisa bertumbuh iman mereka dari kesehari-harian, kan justru dari hal-hal seperti yang kalian ceritain ya. Seperti itu yang mungkin orang nggak banyak tahu dan nggak banyak dengar gitu. Dan buat saya adalah pertumbuhan atau perjalanan iman kita sama Tuhan di depan anak-anak dan keluarga seharusnya sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang membuat mereka menjadi tertekan, menjadi mereka kayak under pressure bahwa wah, saya selalu bilang sama anak-anak, sama Chelsea, sama Ethan, sama Karis yang mungkin masih 6 tahun, tapi yang udah gede-gede aku bilang it's okay to feel emotion, untuk punya feeling itu normal, untuk kita takut, untuk kita khawatir, tetapi nggak boleh stay there, kita nggak boleh sampai berlarut-larut dalam emosi tersebut. Tetapi to feel it, it's okay gitu loh. Apalagi mereka di usia-usia yang sekarang ini kan bergejolak semua emosinya up and down. Jadi meskipun kita sebagai orang tua mau memberikan contoh, tapi kita juga nggak jaim ya, kita nggak pura-pura kuat gitu ya. Jadi kita memang apa adanya menjadi contoh hidup gitu kan, maksudnya jujur, jadi jujur, dapatkan singlenya gimana? Kayaknya sih kita tanpa sadar sih anak-anak ngelihat banget tuh cara kita, karena kita tuh memang suka sharing sama mereka what's going on right now, kita lagi gimana. Sometimes karena mereka tuh udah bisa diajak diskusi, jadi kita bisa kelihatan gitu mereka tuh udah di stage mana sih gitu loh. Jadi it's good thing, dia kayak tukar pikiran gitu. Jadi kayak mereka kalau misalnya suka ada rasa kontribusi, bisa kontribusi, mereka merasa kayak terus kita kasih kredit ke mereka juga. Jadi aku rasa build faith itu dari daily life tuh kayak gitu, dari sharing, dari respon, dari action. Seperti itu, bisa praying of course ya. Jadikan rumah tangga kita, keluarga kita tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak bisa bertanya. Itu sih sebenarnya. Agree. Dan kita sebagai orang tua kita baik untuk kita aware bahwa anak-anak tuh tahu, mereka melihat dan mereka merasakan gitu. Cuman mungkin kadang-kadang mereka nggak selalu komen aja, tapi mereka tahu, mereka rasa karena mereka hidup bersama kita gitu kan. Nah terus Penta dalam konteks pelayanan sekarang setahu kita Chelsea kan melayani juga ya di gereja ya. Gimana? Apa memang disuruh sama bapaknya harus ya melayani apa gimana ceritanya kalau sampai dia ingin melayani? Pasti kan karena ada tumbuh lagi dia menerima sesuatu kan? Again, buat kita pelayanan bukanlah sesuatu yang kewajiban yang mereka harus lakukan, tapi harus menjadi luapan, menjadi overflow dari kehidupan mereka. Itu sebabnya saya selalu bilang, hey Ethan gitu kan, atau Chelsea, hey why don't you do something in church? Why don't you? Cuman kalau mereka bilang, aduh Dad, aku kayak Ethan ya, contohnya Ethan ya, aduh Dad, aku malu gitu loh. Masih malu untuk naik di atas panggung, bla bla bla. It's okay. Start with what you want aja, yang kalau kamu nyamannya di mana. So, nggak pernah yang kita bilang, kamu harus ya, nanti kamu bikin malu, nggak pernah kayak gitu. Dia selalu nanya, what can I do? I don't think I can do anything. Music belum, dia nggak pede. Aku bilang, well, kalau kamu belum pede main musik, why don't you just be an usher or something? Kan pelayanan itu nggak perlu harus satu posisi yang gimana gitu. Oke, maybe nanti deh. Soalnya dia memang kalau dibandingin Chelsea, anak Ethan tuh lebih reserved kan. Jadi mesti kasih waktu kalau dia. Wow, amazing. Cuman pendek banget, tapi saya harap diberkati. Iya, kita sendiri diberkati. Dan saya harap semua kita yang mendengar, para orang tua juga terinspirasi, terbantu, tertolong
Bagaimana kita menerjemahkan nilai tentang faith ini kepada anak-anak kita di kesehari-harian kita. Ya, nggak usah sesuatu yang besar, yang kayak pakai apa contohnya atau gimana caranya, tapi apa di dalam setiap kesempatan yang kita alami sehari-hari. Ya. So, setuju. That's it. Thank you banget. Hopefully ini menolong para orang tua yang menyaksikan ya, terinspirasi. Amsal 22 ayat 6 bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi peran dan fungsi kita sebagai orang tua sebelum mereka sampai kepada masa dewasa yang pada saatnya nanti adalah sangat signifikan. Gitu ya. So thank you so much once again, Pak Sesit, Eta. Thank you. Dan kita akan ketemu lagi di Wise Love you guys. berikutnya dengan topik-topik yang menarik dan lainnya. Thank you so much. Alright. Bye. Bye. God bless you.